silakan duduk. Terima kasih Bu. Kamu udah dari mana aja? Apakah perjalanan kamu kesini lancar atau ada apa? Untuk keseharian hari ini tuh ada apa? Kalau saya ini ya baru pulang dari kampus. Nah tadi tuh saya hari ini khususnya tuh cuman di kampus aja sih Bu. Ada mata kuliah gitu. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Nama saya itu Aulia. Di sini saya sebagai konselor Anda. Bisa memperkenalkan kembali juga. Oh, jadi nama saya Ayu, saya dari Universitas Gajah, mahasiswa semester 5 sekarang. Udah termasuk ini ya semester 5 semester atas. Iya udah mulai makanya Sibuk saya ya? iya udah mulai pusing banget. Untuk perkuliahan kamu sendiri tuh gimana? Kalau sekarang itu lagi banyak tugas-tugas yang berat-berat gitu sih Bu. Kayak laporan praktikum setiap hari, kayak hampir ada setiap hari praktikum, harus ambil data kesana kesini gitu, jadi capek banget gitu. Untuk sesi konselor di sini itu silakan Anda mengungkapkan apa saja. Ini sebagai kerahasiaan saya sendiri dan Anda. Dibuat santai aja, tidak usah yang kayak terlalu apa-apa seperti itu. Terima kasih. Untuk hari ini perasaan kamu sendiri tuh gimana? Kalau untuk hari ini saya ngerasa ya sedih tapi kayak campur aduk gitu sih Bu. Kayak bingung, terus juga marah gitu deh. Untuk kamu datang ke sesi konseling ini, Kenapa saya datang gitu Bu? Iya. Karena saya ngerasa bingung sama tujuan hidup saya gitu sih Bu. tujuan hidup seperti apa tuh? Kayak kedepannya saya mau jadi apa, terus apakah saya bisa jadi seperti apa yang saya inginkan, seperti yang orang tua saya harapkan, kayak gitu sih Bu. Itu lagi banyak pikiran-pikiran yang gitu di kepala saya. Terkait hal kayak gitu tuh kamu mulai berpikir hal tersebut tuh dari kapan? Kalau dari kapan itu sebenarnya dari semester 3 itu mungkin udah mulai kepikiran kayak gitu ya Bu. Tapi mulai semester ini tuh saya jadi lebih kepikiran lagi, mungkin karena ya sebentar lagi saya juga udah mau lulus apa ya Bu. Jadinya pikiran-pikiran kayak gitu semakin banyak di kepala saya gitu Bu. Kalau untuk perkuliahannya sendiri tuh kamu kayak masih ada motivasi, apakah hal tersebut itu bisa meningkatkan kamu atau malah menguruk atau bikin jatuh atau yang kalah? Kalau dari kuliah itu kalau dulu saya masih semangat banget. Kayak dari semester 1 mungkin 1, 2, 3 itu udah mulai motivasinya udah mulai turun, dan sekarang juga saya udah mulai kayak capek banget sama kuliah gitu Bu. Jadi kayak saya datang tuh kayak ya udah datang terus dengerin dosen terus langsung pulang kayak gitu aja. Jadi kayak gimana ya, kayak saya nggak ikhlas atau gimana ya, saya kayak nggak melibatkan perasaan saya saat kuliah gitu loh. Untuk dari segi penjurusan tersendiri itu emang sesuai minat kamu kah atau seperti apa? Kalau dari jurusan sebenarnya saya sedikit minat, cuman saya jadi agak merasa ragu, makin di sini tuh makin ragu kayak apa saya tepat di jurusan ini. Saya kan di jurusan psikologi ya. Nah itu jadi kadang kalau saya dengerin cerita teman-teman saya tuh, teman-teman saya juga pada cerita kayak gitu, kayak mereka juga makin bingung gitu loh, apakah jurusan ini tuh tepat sama mereka atau enggak gitu. Kalau setelah dari pulang kuliah tuh biasanya kamu apa yang kamu rasain sih? Kalau dari pulang kuliah itu saya udah nggak ngerasa antusias sih Bu, tapi di kuliah juga saya nggak berhenti gitu loh Bu. Jadi saya bingung, saya udah nggak ngerasa semangat, antusias, udah nggak ada motivasi buat kuliah, tapi saya juga masih kepikiran buat orang tua saya yang udah kuliahin saya gitu. Jadi saya nggak mau berhenti kuliah gitu walaupun motivasi saya udah turun gitu. Itu pikiran kayak gitu tuh sering muncul atau seperti apa? Kalau akhir-akhir ini sering banget muncul Bu. Jadi kayak gimana ya, saya beneran bingung banget gitu loh, karena saya merasa di tengah-tengah banget antara
saya pengen berhenti, tapi saya juga kepikiran ibu saya gitu, mereka udah ngasih harapan ke saya, jadi saya merasa beban banget gitu. Kamu pernah nggak kayak mengungkapkan perasaan tersebut? Kan kamu alasan yang mau berhenti itu karena ibu, sebab ibu. Apakah kamu pernah menyampaikan hal tersebut ke ibu, kayak ibu kayak gini-gini? Kalau menyampaikan secara langsung mungkin nggak pernah ya, karena nggak enak juga sama ibu, karena ibu kan udah ibaratnya mencari uang, kerja keras gitu buat saya, tapi saya malah kayak nggak ngasih feedback yang baik gitu loh. Jadi kalau untuk mengatakan secara langsung tuh nggak pernah sih, paling saya cuma ya mengeluh-ngeluh biasa aja sama ibu kalau saya capek, kalau pulang kuliah tuh capek gitu kan, gitu aja Bu. Untuk mengeluh itu sering apa? Akhir-akhir ini sering, karena saya merasa kuliah akhir-akhir ini berat banget, jadi saya sering mengeluh gitu. Terkait kamu hilang arah tersebut, kamu punya pandangan untuk kedepannya nggak? Atau benar-benar hilang, atau mungkin ada pandangannya? Sebenarnya saya juga bingung banget sih Bu, kalau hilang arah kayak sepenuhnya hilang juga enggak, tapi saya beneran bingung gitu loh, jadi gimana ya Bu? Saya juga bingung. Perasaan kayak gitu tuh berdampak ke kamu nggak, kayak dari cara bersosial di itu apa kekuliahannya bersama teman-teman? Saya sering banget ngeliat teman saya tuh kayak beberapa teman saya juga udah punya arah sendiri gitu loh Bu. Jadi kehidupan mereka tuh emang udah kayak habis ini kuliah terus udah merancang buat magang di sini, terus ada yang udah kerja part time gitu-gitu, kemudian udah bangun personal brandingnya mereka supaya nanti pas kerja mungkin mereka lebih mudah gitu, terus ada yang kelihatan yakin banget sama pilihan mereka, terus ya kayak gitu. Jadi saya gimana ya, kadang ya iri atau gimana gitu ya Bu kalau melihat teman-teman saya gitu. Kayak lanjut dari yang tadi kamu membahas terkait teman tersebut, itu kamu bisa melihat ya dari teman-teman antusiasnya atau apa ini dari media sosial juga? Kalau itu ya teman-teman saya tuh kebanyakan ada beberapa yang emang udah antusias sama kehidupan mereka, kayak mereka udah tahu jalannya mau kemana. Ada beberapa juga yang kayak saya gini, kayak hilang arah, kayak nggak tahu mau jadi apa, terus bingung kayak arahnya ini kemana sebenarnya, apa mereka harus berhenti atau bahkan pindah jurusan atau mereka harus tetap lanjut aja gitu. Terus saya kalau ngeliat teman-teman saya yang kayak udah punya jalannya masing-masing gitu ibaratnya Bu, saya jadi ngerasa kayak rendah gitu loh. Saya merasa kecil, kayak saya udah ketinggalan jauh banget di belakang atau gimana ya, jadinya pikiran itu malah tambah apa sih, kayak banyak banget di kepala saya gitu. Dan setelah itu apa yang muncul di dalam diri kamu? Kayak ngerasa rendah diri sih Bu. Kadang saya malahan kayak mikir, teman-teman saya udah kayak gitu loh, kenapa saya masih di sini aja, terus merasa kecil, kayak ternyata aku bukan apa-apa ya di sini gitu. Teman-teman udah pada ibaratnya udah di segini, saya masih di bawah gitu, kayak gitu Bu. Terkait kamu melihat teman-teman tersebut, kamu ada untuk berniat untuk ikut menyobanya, untuk ikut ke arahnya tersebut, untuk mencari motivasi? Itu saya sempat berpikir kayak gitu Bu, mungkin di semester 4 atau semester 3 saya pikir kayak saya mau nyoba ikut magang lah, atau ikut apa sih, organisasi atau apa gitu, biar bisa bangun personal branding gitu. Tapi nyatanya nggak semudah itu, nggak semudah yang saya pikirkan Bu. Jadi pas saya udah melewatkan kesempatan untuk ngikutin ini, saya jadinya nyesel lagi gitu loh. Kalau kita berhenti di satu titik, itu tuh tepat sebelum kamu menghindar, apa pikiran yang kamu muncul? Saya harus yakin sama apa keputusan saya harus yakin kalau saya ini bisa gitu Bu. Yakin dalam arti? Ya, yakin kalau itu tuh nggak salah dan nggak bakal bikin saya tuh menyesal gitu di kemudian hari. Berarti ada tuntutan bahwa kamu tuh harus tahu hasilnya terlebih dahulu sebelum mulai. Seperti apa? Iya, saya pengen aman sih Bu.
Oke, Ayu, terima kasih banyak untuk bercerita sejauh ini. Dari cerita Ayu tadi, saya menangkap beberapa hal bahwa Ayu tuh sedang khawatir dengan masa depan, terus sering cemas terkait masa depan, dan merasa tertinggal oleh teman-temannya, bahkan juga merasa terbebani oleh ekspektasi dari orang tua. Apakah itu cukup menggambarkan apa yang Ayu rasakan? Iya Bu, itu menurut saya sangat menggambarkan apa yang sedang saya rasakan sih. Wajar kalau Ayu sudah merasa tersebut karena di masa umurnya Ayu sekarang ini sedang lagi merasa quarter life crisis. Nah, sekarang kalau Ayu bersedia, kita akan coba satu teknik yang akan saya sampaikan itu, yaitu teknik CBT. Nah, CBT itu namanya itu mengganti pola pikiran. Tujuannya bukan untuk memaksa Ayu untuk berpikir positif, tetapi membantu Ayu untuk melihat pikiran yang lebih rasional dan realistis. Sebelumnya saya mau tanya pelan-pelan, saat Ayu melihat teman-teman Ayu yang sudah mulai melangkah lebih jauh seperti magang atau mempunyai kesibukannya masing-masing, itu apa kalimat pertama yang biasanya muncul di kepala Ayu? Biasanya aku mikir kayak, oh aku udah ketinggalan jauh banget nih, terus aku merasa aku kayak gagal gitu, terus aku merasa kayak aku nggak tahu nih mau jadi apa ke depannya gitu, masa depannya tuh kayak gak jelas gitu. Kita sebut itu pikiran otomatis ya Ayu. Pikiran itu sering banget muncul tiba-tiba dan sering kita anggap sebagai sebuah hal fakta, padahal itu juga belum tentu terjadi. Nah, sekarang kita ambil satu kalimat saja, misalnya aku tertinggal dan gagal, itu gimana? Ya, saya setuju. Sekarang kita uji pikiran ini bersama-sama. Apa bukti yang benar-benar kuat bahwa Ayu gagal sebagai pribadi? Kalau dipikir-pikir sih nggak ada bukti yang pasti ya Bu, itu cuma kayak perasaan saya aja gitu, merasa saya gagal gitu. Oke, apakah semua orang yang jalan yang berbeda dari teman-teman otomatis berarti gagal? Enggak juga sih, banyak juga orang yang sukses tapi jalannya itu ada jalannya sendiri-sendiri gitu, beda-beda. Nah, itu betul banget. Jadi di sini kita melihat bahwa pikiran tadi lebih berupa asumsi, bukan sebuah fakta. Oke, kalau kita perhatikan, pikiran Ayu tadi mengandung pola membandingkan diri secara tidak adil dan menyebut masa depan terlalu cepat. Dalam CBT ini disebut distorsi kognitif, artinya cara pikiran cenderung memperberat beban emosi. Iya sih Bu, aku sering banget kayak ngebandingin diri aku sama orang lain, apalagi kalau lihat di media sosial gitu. Oke, coba sekarang saya meminta untuk mengganti kalimat tadi dengan versi yang lebih rasional, bukan yang mati, tapi yang masuk akal. Nah, dari yang tadi misalnya kamu berkata, aku tertinggal dan gagal, itu bisa menjadi saat ini jalanku berbeda dan aku masih dalam proses mencari arah. Menurut Ayu sendiri setelah mendengar kalimat itu gimana? Kayak lebih positif sih Bu, kayak saya dengarnya lebih enak, lebih ringan, dan juga mungkin lebih realistis gitu ya Bu, lebih masuk akal. Apakah Ayu ada pikiran lagi untuk mengubah pola pikir Ayu yang terkait teman-teman yang tertinggal itu? Mungkin nggak ada sih Bu. Oke. Nah, untuk sesi konseling hari ini perasaan Ayu seperti apa? Setelah ngobrol-ngobrol sama Ibu, saya merasa lebih ringan apa ya Bu? Mungkin karena saya udah mencurahkan masalah-masalah saya tadi, jadi merasa lebih ringan, bebannya juga udah berkurang, terus pikiran saya jadi saya merasa untuk berpikir lebih realistis lagi gitu. Oke. Yang penting Ayu tuh sudah paham dengan hari ini bahwa perasaan cemas Ayu itu bukan dari masa depan, itu pasti buruk, tapi karena pikiran Ayu saja yang terlalu keras pada diri sendiri. Dan kalau baiknya kan pola pikir ini bisa dilatih untuk berubah. Untuk sekarang saya tidak meminta Ayu langsung menemukan jawaban secara langsung. Cukup mulai dengan satu hal. Setiap kali pikiran aku tertinggal itu muncul, Ayu bisa mengganti dengan aku sedang berjalan dengan ritmeku sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Jadi saya harus berpikir kalau saya punya jalannya sendiri gitu ya Bu. Betul sekali. Untuk sesi konseling hari ini, apakah Ayu mau mencurahkan yang lain atau seperti apa yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Mungkin saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya hari ini. Oke. Ayu, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mengapresiasi keberanian yang Ayu sudah menceritakan
secara langsung kepada saya. Tidak mudah untuk jujur pada perasaan sendiri, terutama tentang rasa cemas, merasa tertinggal, dan tekanan dari orang tua. Fakta bahwa Ayu mau datang dan membicarakan semua ini, itu sudah keren, menunjukkan bahwa Ayu sebenarnya sudah berusaha, bukan menyerah. Hari ini kita belajar bahwa yang paling membebani Ayu bukan hanya situasinya, tetapi cara pikiran Ayu menilai diri sendiri. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa cara berpikir tersebut bisa dilatih untuk berubah secara bertahap dan tidak harus sempurna. Untuk sementara, Ayu tidak perlu memaksakan diri menemukan jawaban besar tentang masa depan. Cukup fokus pada satu langkah kecil. Setiap kali pikiran aku tertinggal atau aku gagal selalu muncul, Ayu bisa berhenti sejenak dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional, seperti aku sedang dalam proses dan itu tidak apa-apa. Sebagai latihan sampai pertemuan berikutnya, saya meminta Ayu untuk diberi tugas perilaku berupa sederhana. Ayu diminta meluangkan waktu sekitar 20 menit untuk melakukan satu aktivitas kecil yang berkaitan dengan pencarian masa depan. Misalnya mencari informasi tentang satu hal yang menarik di minatnya Ayu, atau lakukan meskipun rasa cemas itu tuh selalu muncul. Ayu paksa aja, Ayu selalu maksa untuk bahwa Ayu tuh bisa gitu, menunjukkan bahwa Ayu tuh bisa. Untuk pertemuan berikutnya, hal yang tugas yang sudah saya berikan tersebut itu bisa disampaikan kepada saya, dan itu apakah ada perkembangannya atau tidak. Kita akan melihat bersama bagaimana Ayu mempraktikkan latihan ini dan apa yang Ayu rasakan setelahnya. Kita akan melakukan sesuai ritme Ayu, bukan untuk ritme orang lain. Terima kasih Ayu sudah berbagi hari ini. Saya senang bisa mendampingi Ayu dan kita akan melanjutkan proses ini bersama. Oke, terima kasih banyak Ibu juga sudah mendampingi saya untuk mencarikan solusi, dan terima kasih karena sudah mendengarkan saya hari ini. Sama-sama. Untuk sesi konseling berikutnya nanti kita akan jadwalkan kembali untuk melihat progres Ayu sudah sampai mana. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ayu.